Praktek yang dilarang dalam asuransi syariah. Pertama adalah mindshare, yang berarti untung-untungan. Dalam praktek mindshare, ada salah satu pihak yang diuntungkan dan pihak lainnya dirugikan. Dalam asuransi syariah tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Contoh, nasabah yang membayar premi 1 juta rupiah dengan uang pertanggungan sebesar 100 juta rupiah. Setelah 3 bulan polis berjalan, nasabah meninggal dunia. Lalu perusahaan asuransi membayar uang pertanggungan sesuai kontrak polis sebesar 100 juta. Walaupun nasabah baru membayar 3 bulan saja, kondisi tersebut seolah-olah peserta diuntungkan sedangkan perusahaan dirugikan. Dan sebaliknya, jika tidak ada klaim sampai dengan akhir kontrak, seolah-olah nasabah yang dirugikan. Yang kedua adalah gharar atau ketidakpastian. Dalam transaksi bermuamalah, semua harus jelas, transparan, dan objektif. Misalnya berapa harganya, apa barangnya, kapan penyerahannya, dan lain sebagainya. Contoh, saat kita membeli anak kambing yang masih dalam kandungan induknya itu dilarang, karena di situ ada unsur ketidakpastian. Kita tidak tahu apakah nanti si anak kambing ketika lahir dalam keadaan sehat atau cacat. Dalam asuransi konvensional memang sudah jelas besaran santunan yang akan kita terima apabila kita mengalami resiko. Namun ada unsur ketidakpastian, yaitu berapa lama dan berapa besar premi yang harus dibayar. Mungkin saja kita baru bayar 3 bulan, sudah terkena resiko. Dan bisa saja sudah 10 tahun berjalan, peserta baru mengalami resiko. Transaksi ini menjadi tidak jelas dan menimbulkan gharar yang dilarang dalam transaksi syariah. Dan yang terakhir adalah riba. Di dalam praktek asuransi berkaitan dengan alokasi dana atau investasi, ada 2 praktek riba dalam praktek asuransi. Pertama, apabila premi yang diberikan nasabah diinvestasikan instrumen investasi yang memberikan bunga seperti bank konvensional. 2. Mengenai uang santunan atau uang pertanggungan, biasanya besaran santunan investasi akan jauh lebih besar dibandingkan premi yang dibayar. Misal, kita membayar premi 1 juta rupiah, maka apabila kita terkena resiko akan mendapatkan 100 juta rupiah. Artinya kita menukarkan sesuatu yang kecil untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Praktek ini masuk ke dalam salah satu jenis riba, yaitu riba fadl, yang artinya menukarkan sesuatu dengan kadar atau takaran yang berbeda. Ketiga praktek tersebut tidak ada di dalam asuransi syariah, karena asuransi syariah menggunakan konsep tolong-menolong atau tabaru atau ta'awun. Sampai jumpa di video selanjutnya.